Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salwa Salsabila dengan NIM 2108680 dari Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis komparasi implementasi kebijakan program sekolah penggerak di SMA Kota Bandung yang merupakan judul saya di tugas laporan dengan mata kuliah karya tulis ilmiah. Bab satunya yaitu pendahuluan dengan latar belakang masalah, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah membuat berbagai program transformasi sekolah sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di seluruh Indonesia. Program-program tersebut diantaranya adalah Sekolah Bertaraf Internasional atau SBI yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional untuk pembentukan satuan pendidikan bertaraf internasional. Kemudian adanya program sekolah model yang mendorong sekolah agar mampu menerapkan sistem jaminan mutu pendidikan dengan adanya peningkatan mutu secara berkelanjutan dan mampu mengimbaskan penerapan sistem jaminan mutu pendidikan tersebut kepada sekolah lain di sekitarnya. Berikutnya yaitu program sekolah rujukan, yaitu sekolah yang telah memenuhi 8 standar nasional pendidikan atau SNP serta mengembangkan keunggulan-keunggulan dalam penyelenggaraan pendidikan supaya mampu mengimbaskan pencapaian SNP dan keunggulannya tersebut kepada sekolah lain. Hasil review program-program tersebut dianggap sudah tepat dalam meningkatkan mutu sekolah, tetapi cenderung hanya menjangkau sekolah-sekolah dengan kualitas yang baik dan memberikan banyak kesempatan bagi sekolah yang sudah unggul, sehingga program-program sebelumnya belum dapat memberikan perhatian pada upaya penguatan sekolah secara merata, menurut Zamzani pada tahun 2020. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan Merdeka Belajar. Salah satu dari program Merdeka Belajar adalah program sekolah penggerak yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik yang mencakup kompetensi berupa literasi dan numerasi dan karakter. Diawali dengan SDM yang unggul, yaitu kepala sekolah dan guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah, kemudian melakukan pengimbasan ke sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian yang kedua ada batasan masalah. Agar permasalahan pada penelitian ini tidak terlalu luas, maka objek penelitian ini dibatasi pada proses analisis komparasi dan implementasi kebijakan program sekolah penggerak. Dan yang kedua dibatasi pada subjek penelitiannya, yaitu SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 12 Bandung. Kemudian yang ketiga ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang penelitian, rumusan masalah yang diambil peneliti yaitu yang pertama, bagaimana komunikasi dalam implementasi kebijakan program sekolah penggerak di SMA Kota Bandung. Yang kedua, bagaimana sumber daya dalam implementasi kebijakan program sekolah penggerak di SMA Kota Bandung. Yang ketiga, bagaimana disposisi dalam implementasi kebijakan program sekolah penggerak di SMA Kota Bandung. Yang keempat, bagaimana struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan program sekolah penggerak di SMA Kota Bandung. Yang keempat, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan hasil dari analisis kebijakan, analisis komparasi kebijakan program sekolah penggerak di SMA Kota Bandung, dan tujuan khususnya yaitu mendapatkan data mengenai komunikasi dalam implementasi kebijakan program sekolah penggerak di SMA Kota Bandung. Yang kedua ada mendapatkan data mengenai sumber daya dalam implementasi kebijakan program sekolah penggerak di SMA Kota Bandung. Yang ketiga, mendapatkan data mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan program sekolah penggerak di SMA Kota Bandung. Dan yang keempat, ada mendapatkan data mengenai struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan program sekolah penggerak di SMA Kota Bandung. Kemudian selanjutnya ada manfaat penelitian. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah yang pertama, secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan teori tentang implementasi kebijakan publik, khususnya terkait implementasi kebijakan program sekolah penggerak pada satuan pendidikan yang ada di Kota Bandung dan sebagai kontribusi data ilmiah yang dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dengan topik dan tema yang relevan. Yang kedua, ada secara praktis.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 12 Bandung untuk mengetahui analisis dari pengimplementasian kebijakan program sekolah penggerak yang sudah berlangsung di sekolahnya. Yang kedua, menjadi masukan bagi lembaga dalam menentukan strategi dan arah kebijakan di bidang pendidikan, khususnya untuk implementasi program sekolah penggerak saat ini dan di tahun-tahun berikutnya. Kemudian yang kedua kemudian di bab 2 ada kajian teori. Kajian teorinya yaitu yang pertama program sekolah penggerak, yang kedua peraturan perundang-undangan program sekolah penggerak, yang ketiga konsep dasar sekolah penggerak, yang keempat ruang lingkup program sekolah penggerak, yang kelima tujuan dan manfaat program sekolah penggerak, yang keenam ada kerangka berpikir, dan yang ketujuh ada penelitian terdahulu. Di kerangka berpikir di sini saya mencantumkan mengenai SS dari Word laporan yang sudah saya buat. Yang pada tabel pertama terdapat implementasi dari sekolah penggerak tersebut, yang kedua ada faktor pendukung, yang ketiga ada kendala, yang keempat ada hasil. Kemudian penelitian terdahulu, dalam laporan saya terdapat 6 penelitian terdahulu yang saya cantumkan. Tetapi di dalam presentasi ini saya hanya mencantumkan 3. Yang pertama ada dari penelitian Swesti Rahayuningsi dan Ahmad Rianto dengan judul Upaya Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran pada Program Sekolah Penggerak di Nganjuk. Yang kedua ada penelitian menurut Sarlin Patilima pada tahun 2021 dengan judul Sekolah Penggerak sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan. Yang ketiga ada menurut Yelvi Mariana pada tahun 2021 dengan judul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah terhadap Efektivitas Sekolah Penggerak dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Jogosatru Sukodono. Yang kemudian pada bab 3 yaitu metode penelitian. Metode dan pendekatan penelitian. Berdasarkan fenomena permasalahan yang akan diteliti, penulis memilih menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus yang didukung oleh studi pustaka. Menurut Sugiono pada tahun 2018, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah, eksperimen di mana peneliti sebagai instrumen, teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif itu lebih menekankan pada makna. Kemudian menurut Susilo dan Gudananto pada tahun 2010 menjelaskan bahwa pendekatan studi kasus merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan. Kemudian di sini terdapat partisipan dan lokasi penelitian. Partisipannya sebagai pihak yang terlibat menjadi peserta penelitian. Menurut Sumarto pada tahun 2003 bahwa partisipan merupakan pengambilan bagian atau keterlibatan orang atau masyarakat dengan cara memberikan dukungan, tenaga pikiran maupun materi, dan tanggung jawabnya terhadap setiap keputusan yang telah diambil demi tercapainya tujuan yang telah ditentukan bersama. Adapun partisipan dalam penelitian kali ini yaitu kepala sekolah dan guru SMA Negeri 1 dan SMA Negeri 12 Kota Bandung. Lokasi penelitian merupakan tempat dilaksanakannya penelitian dan juga pengambilan data yang dibutuhkan. Dalam kesempatan ini, penulis melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Bandung yang bertempat di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 93 Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat, dan SMA Negeri 12 Bandung yang bertempat di Jalan Sekejati nomor 36 Sukapura, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung. Kemudian teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan cara atau langkah-langkah dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam suatu penelitian. Untuk memperoleh kebutuhan penelitian yang akan dilaksanakan kali ini, penulis memilih menggunakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan, wawancara, atau studi dokumentasi. Kemudian di sini terdapat prosedur pengolahan data. Data dalam penelitian ini diolah dengan cara menelaah kembali hasil pengamatan, wawancara, dan studi dokumentasi, lalu memilah data yang dianggap penting dan kurang penting. Pengolahan data ini perlu dilakukan pengulangan kembali agar dapat memeriksa kemungkinan kesalahan, klarifikasi, dan validasi.
Kemudian data yang sudah diklarifikasi dan divalidasi dideskripsikan dengan memperhatikan fokus dan tujuan penelitian, serta membuat analisis akhir yang berbentuk laporan hasil penelitian. Sekian pemaparan penjelasan laporan karya tulis ilmiah dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.